gimana kabar hari ini? Ini baru masuki hari Selasa, tapi sebentar lagi kita sudah memasuki 2026. Saya Kak Ros yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini saya ditemani oleh Daniel di pojok sana. Kali ini dia tampil seperti bapak dosen ya kan. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tentang apa sih? Biasanya kan kita ke pojokan dulu ya kan, untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang banyak menuai perhatian publik, baik untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya tidak ada yang terlalu gimana-gimana amat gitu ya. Mungkin hari ini kalau masuki hari Selasa ada sidang-sidang perceraian ya. Salah satunya kayaknya hari ini adalah hasil sidang perceraian Cikita Medi dan suaminya, tapi nanti akan dibacakan secara e-court begitu. Saya pengen tahu tuh, jadi gimana, dia jadi balikin uang mahar atau enggak? Kalau gitu kita sambil nunggu, kita langsung aja menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Sinta Bahir. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sinta Bahir, kita dudukan di kursi ini sambil kita mau kepo-kepo juga ya. Udah punya pacar siapa sekarang ya? Tapi di sini dia harus jawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Sinta Bahir, fitnah atau fakta kamu ya? Sejak ada yang DM gitu sampai maksa kamu minjem duit, kamu nggak kasih duit, dianggap ngutang, kamu akhirnya males sekarang balesin DM dari netizen. Fitnah atau fakta? Itu fakta. Itu gimana sih ceritanya? Jadi aku tuh memang sering bantu kalau memang itu perlu ya kan. Kita harus tahu dulu, harus cek. Nah ini pas itu orang tuh nggak aku jawab gitu karena kita kan lagi syuting gitu kan. Terus dia bikin akun lagi sampai dia itu di feed. Aku mau tahu masalahnya apa, mau minta tolong tuh apa gitu. Kadang-kadang kan nggak besar sih gitu ya. Tapi kalau keseringan lama-lama apa aku dimanfaatin juga ya sama orang ntar di akun lain gitu. Ada. Kamu bikin story-nya gitu ya. Nih ya, ini orang bikin akun banyak banget, DM aku, komen di feed aku, orang mau minta tolong, udah kayak kita punya utang. Iya, kenal juga enggak gitu loh. Oh, itu sempat kamu blok karena dia. Kamu tahu kalau dia lagi? Iya, karena kan akunnya itu bahasanya kan hampir sama gitu loh. Maksudnya kalau mau minta tolong itu yang sopan, kita pasti kan bantu gitu kan. Ini kan DM terus di feed komen kayak temen artis komen, terus di bawahnya di komen gaya elit gitu kan. Gitu, bayar utang aja sulit. Utang apa? Yang ada ini ya, aku tuh terlalu baik, sering nolongin temen atau temen ngajak bisnis. Yang ada ini duit nyangkut dari 2021 sampai sekarang aja. Kalau ditagih bilang gini, kamu tahu nggak? Aku juga nggak diam aja, gitu. Lebih galak-galak gitu. Jadi kayak ya Allah capek gitu. Saat tambah lagi ada orang mau minta tolong, tapi udah kayak kita yang punya utang gitu loh. Jadi dia malah komennya gitu, gaya elit, ini sulit gitu-gitu. Iya. Kalau aku memang kan Kak, maksudnya kalau ada orang jualan apa gitu, aku suka beli memang gitu kan, aku tambahin. Aku lebih respect sama orang-orang begitu gitu kan. Karena aku ngerasa Kak, aku kan pernah jatuh juga gitu, pernah dagang kan, aku dagang makanan tuh ketika ada yang beli itu seneng banget gitu loh. Itulah yang aku lakuin sekarang gitu. Terus kalau ada orang memang bantu, kayak waktu itu ada orang mau operasi apa sih mata gitu kan, aku lihat dong surat-suratnya, memang kan kita harus tahu gitu loh, supaya bantuan kita tuh pas nyampe beneran gitu loh. Lah ini kan kita baru baca, belum dibalas udah dikata-katain gitu kan, ih apa sih ini orang gitu. Udah kamu blok. Iya udah di blok berkali-kali. Terus ini apa sih, sampai DM ke teman-teman aku bilang dong, bilang dong sama Mbak Sinta, bilang itu sama Bu Sinta tuh nggak usah pokoknya suruh bayar utang lah temen aku. Sampai Beb, dia masa sampai DM ke gue, hah aku gitu. Dia nganggep kamu jadi punya utang gitu sama dia. Iya, padahal nggak ada janji, nggak ada ketemu juga, enggak kenal enggak gitu. Oh ya ampun ya, gitulah ya memang ya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua, fitnah atau fakta? Tadi ya, soal cerita tadi curhatnya, bahwa hubungan pertemanan kamu kadang itu rusak gara-gara soal pinjam-meminjam duit. Fitnah atau fakta? Fakta. Ditarikan nafasnya. Kayaknya lagi kesel banget Ibu. Berapa sih dia pinjemnya tuh jumlahnya yang bikin kamu kesel? Terus kelakuan seperti apa dia yang bikin kamu? Banyak sih orang-orang kayak minjem-minjem. Kadang-kadang aku tuh yang nggak tegaan tuh kalau untuk urusan anak, urusan orang sakit, itu kayak aduh bapak gue dari rumah sakit nih kurang segini gitu kan, ntar aku balikin ya. Ya udahlah, kalau untuk nyawa orang ya kan, masa lu mau bohong terserah gitu. Terus kayak anak sekolah, terus anak gue nggak boleh ini nih ikut ujian gini gitu kan, kamu bantu biasanya ya gitulah gitu. Terus ini yang bikin kamu kesel tuh yang mana nih? Teman ngajakin bisnis gitu loh, yang kadang-kadang sampai nyamperin ke lokasi syuting, ke rumah gitu kan. Oh ini perempuan Wonder Woman, ini tuh pakai
gigit juga duit kita, ya kan? Diajak bisnis yang ada modal juga nggak balik, ya kan? Yang ada kita marah-marah. Sekarang aku memang menarik diri dari pergaulan gitu loh. Jadi dia modusnya gitu ya, kamu dipuji-puji. Oh iya. Terus aku orang nggak bisa gitu loh, orang nggak tegaan kalau makin. Masih tak baik banget sih emang orangnya ya. Kita langsung puji-puji lalu juga. Enggak, orangnya nggak tegaan gitu loh Kak. Tapi ini apa bikin kamu kesel banget itu kenapa? Ini kayaknya ceritanya masih gitu. Kesel ya karena kan ada juga nih gitu kan ya orang make up gitu loh bilang mau minjem untuk 3 hari terus dia tuh malah aku bilang kapan mau balikin nggak taunya dia malah kirim-kirim duit gitu loh, kirim duit gepokan-gepokan gitu video. Ini memang lagi aku bagi gitu dan nggak balikin kan kurang ajar gitu loh. Jadi kayak ngenyek gitu ya. Terus ada juga nih yang bilang mau balikin tunggu ini mau keluar kita nungguin gitu. Itu yang bikin aku kesel gitu loh. Jadi kalau udah ditolong dikasih kemudahan sama orang itu janganlah mempersulit gitu loh. Dan ini banyak. Atau ada beberapa tapi ada sih sebagian udah balik, ada yang hilang gitu muncul di DM minta nomor rekening, aku kasih aja, mau minta rekening apa aku kasih aja semua ya kan. Balikin dicicil gitu. Kayak ini tapi kamu cerita tuh sambil emosi sampai kayak pengen nangis gitu ya. Jadi pengen ya karena gini aku kerja capek ya cari duit gitu loh. Ini bukan aku uang minta-minta atau apa, bener-bener aku pengen punya uang itu ya dari aku kerja sampai seminggu sekali itu cuman ketemu anak aku demi punya uang gitu loh. Pengen hidup aku sejahtera. Aku juga pengen lah duit aku berkembang gitu kan, kayak nitip bisnis di teman gitu. Tapi ternyata tuh ya pokoknya buat siapapun di luar sana jangan percaya yang namanya temen baik saudara tuh nggak ada, yang namanya udah uang itu nggak ada teman nggak ada saudara tuh bener. Jadi yang bikin kamu kesel banget karena kamu tuh kerja buat anak gitu. Kerja buat anakku gitu loh, aku ngumpulin duit gitu kan, terus temen dengan seenaknya datang ke rumah berkali-kali, kayak dia juga janda juga gitu kan, anaknya 2, aku nggak tega gitu loh. Terus dia ngajakin bisnis gitu kan, terus suruh taruh modal akunya gitu kan, Beb aku puterin ya duit kamu, ini pokoknya bisnisnya pokoknya dikasih tahu, ditunjukin juga ada gitu loh. Tapi ujung-ujungnya tuh aku sampai bilang, Beb lo tahu gue kan, gue bilang gue kerjanya kayak apa sih, seminggu sekali kadang-kadang anakku nangis aja aku nggak tega lo untuk telepon sama anakku, bilang jangan telepon deh ntar akunya nangis anakku nangis gitu kan. Terus udah jadi duit tiba-tiba dipinjemin temen-temen kayak gitu kan, kecewa gitu loh Kak. Kayak kenapa aku mesti kerja ini kalau duitnya. Iya, maksudnya kan kita kerja benar-benar syuting di puncak, tinggal di puncak. Kadang-kadang kita karena jauh daripada nyetir capek ngekos gitu loh, cari kos-kosan biar irit gitu. Tapi begitu udah jadi duit, temen-temen tuh kan nggak tahu, taunya enak aja. Oh Sinta mau kerja terus ya kerja, mau punya duit ya kerja, jangan pakai uang orang gitu loh. Sabar, kesel banget. Mungkin yang lebih ngeselin adalah responnya kali ya, kayak nggak gampangin, kayak seolah buat kamu itu hal yang mudah gitu dapat duit. Iya, terus orang lihatnya karena Sinta Bahir banyak duitnya gitu. Kan orang nggak tahu karena aku orangnya nggak pernah cerita susahnya gimana, nggak mau ngutang-ngutang sama orang, berusaha gimana caranya. Aku tuh harus hidup di Jakarta jangan sampai buat omongan orang, oh Sinta Bahir pinjam duit, jangan. Pokoknya gimana caranya aku harus bisa sendiri gitu. Kan memang benar kata kamu ya, orang kalau lihat dari luar tuh Sinta Bahir kan selalu gaya. Iya. Padahal sebenarnya itu apa yang orang lain nggak tahu tentang perjuangan kamu nih sebagai ibu tunggal untuk anak kamu. Banyak nangis sebenarnya aku. Banyak nangis. Banyak berpikir sendiri, semuanya memutuskan sendiri. Bahkan aku ke keluarga pun nggak pernah cerita. Masalah apapun mungkin sama teman-teman aku mundur dulu. Kalau lagi ada masalah aku mundur dari orang-orang. Ketika aku udah tenang, aku muncul ke teman-teman, ke keluarga baru gitu. Apa yang paling kamu khawatirkan sebagai Sinta Bahir, seorang ibu tunggal harus membesarkan anak? Aku takut Kak kalau ada papanya aku nasib anak aku. Karena yang dia punya aku kan. Itu yang aku takutin gitu loh Kak. Terus kalau aku susah kan orang lihatnya aku seneng terus gitu loh. Aku nggak ada yang aku minta. Tanggung jawabku besar loh Kak. Banyak orang-orang yang nggak tahu. Aku juga punya anak yang aku harus bantu gitu loh, titipan dari Allah gitu kan.
tanggung jawab orang tua. Dan banyak juga keluarga yang aku bantu. Orang mau ngomong apa tentang Sinta Bahir, seburuk apapun Sinta Bahir, mungkin buat orang yang nggak kenal, tapi orang yang kenal nama Sinta Bahir yang benar-benar dekat, ya mereka bisa kuliah, ya kan, mereka bisa sekolah gitu loh, bisa yang tadinya tinggal di tempat yang nggak layak jadi layak gitu loh Kak. Itu kamu karena kamu kerja keras, tapi ada kekhawatiran kalau kamu nggak ada. Banyak aku sakit, kalau aku sakit, aku mikir kalau aku nggak ada, gimana nasib anakku? Itu siapa yang ngurusin? Walaupun dia hubungannya baik, aku hubungan baik dengan mantan suami gitu loh Kak. Iya. Oke, lanjut ya. Fitnah atau fakta Sinta Bahir bahwa hubungan kamu ya dengan bapaknya anak kamu, dengan istrinya sekarang itu juga baik sekarang ini. Fitnah atau fakta? Fakta. Udah berapa tahun ini baik? Baik itu tahun 2021. Tahun 2021 ketika mantan suami menikah lagi sama yang ini. Karena dia bukan orang di masa lalu kan gitu. Terus kalau aku sebagai perempuan dewasa diingat-ingat lagi sakit Kak. Tapi aku ditakdirkan udah menjadi seorang ibu, ya sudah, jodohku sampai situ, aku harus berdamai gitu. Udah lupain semuanya gitu. Lupain aku, yang penting anakku bahagia, mau ke bapaknya nggak ada kendala. Aku juga nggak kepikiran gitu kan. Terus aku juga harus tahu diri bahwa mantan suami sekarang udah punya istri, ya jadi aku harus deket juga sama istrinya gitu. Kamu juga ada postingan kan ya, kamu bilang katanya maaf ya karena kadang masih sering hubungin bapaknya karena urusan anak gitu. Oh iya, aku minta maaf juga kan, takut salah paham. Tapi selalu sebelum ada mau acara apapun selalu izin sama istrinya dulu aku, karena kan gimana pun dia adalah suami orang gitu. Jadi harus izin istrinya dulu, baru komunikasi sama bapaknya gitu. Baik, lanjut. Fitnah atau fakta Sinta Bahir? Kamu banyak menghapus postingan kamu di Instagram karena kamu juga ingin bikin branding baru. Menuju usia semakin dewasa, kamu ingin ya image-nya juga semakin mature dan sopan. Fitnah atau fakta? Fakta. Aku jadi kepo yang dihapus-hapusin apa sih? Enggak juga deh, kayaknya foto-foto banyak ya masih. Makin jarang. Kamu arsipin ya? Karena anak sih sebenarnya yang bikin aku tuh anak Kak. Karena anakku tuh udah banyak komplain. Jadi dari penampilan, dari apa tuh kadang-kadang anakku komplain gitu. Jadi kayak aku keluar rumah itu kalau mau pakai celana pendek itu harus pakai didobelin dulu, baru nanti di luar dibuka. Jadi kayak aku tuh ngumpet dari bapak gitu loh. Tapi ini anak. Tapi ini anak dari orang tua, tapi ini anaknya ya. Anaknya. Jadi dari kayak cowok aja aku deket aja. Oh, dia juga udah mulai ya. Telepon aja. Siapa tuh kok panggil sayang-sayang? Nah, siapa Bu? Aku juga jadi pengen tahu. Yang ibu panggil sayang siapa? Maksudnya banyak yang panggil sayang. Kan nama temen aja bilang ayang. Oh gitu. Iya. Aku tahu. Takut salah panggil, jadi semua dipanggil sayang. Gak ada. Gak gitu ya. Fitnah atau fakta Sinta Bahir? Setelah 10 tahun vakum, gimana sih? Kamu akhirnya kembali jadi MC acara musik ya, setelah sempat vakum lama gitu. Karena ini adalah salah satu job yang duitnya cepet, nggak pakai nunggu-nunggu lama. Fitnah atau fakta? Fakta ya. Fakta ya. Pengalaman baru lagi sih. Ini ada fotonya waktu kamu pengalaman baru lagi. Pengalaman baru lagi nih. Baru ini bahkan ya. Baru. Jadi sebenarnya kemarin pengen nonton acara musik, nggak taunya ditawarin suruh MC. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Jadi nggak beli tiket, malah dibayar. Iya. Nontonnya dari samping lah, dekat ya kan. Iya, malah lebih dekat, lebih ketemu sama artis. Jadi sekarang udah nerima job-job MC juga ya? Iya, apa aja lah Kak yang selama aku bisa. Tapi kalau formal-formal kayaknya masih belum berani bisa. ya? Kalau ini kan acara musik kita harus, tapi masih canggung juga Kak. Kadang-kadang harus kosakatanya kan yang ini kamu banyak kok, ini ngomong panjang loh bisa. Cocok berarti ya untuk acara-acara seru ya. Lanjut. Fitnah atau fakta Sinta Bahir? Kamu juga lagi rajin banget ya olahraga lari sebagai pelampiasan stres, lari dari masalah. Fitnah atau fakta? Fitnah. Kalau atau lagi ada siapa yang di tempat lari itu mungkin? Enggak lah. Olahraga tuh karena memang
biar sehat. Biar sehat karena udah sadar diri mau 40. Kamu ikut yang kemarin ini half maratonan ini? Apa sih ini? Ini apa yang waktu sebelumnya Soekarno ya kayaknya ya. Oh ya ampun. Udah berapa jauh kamu lari? Lari baru 5K aja Kak. Baru latihan Kakak. Jadi bukan pelampiasan stres, bukan? Enggak lah, ngapain stres-stres. Pokoknya tuh kalau umur-umur segini karena apapun yang bikin sakit itu langsung cepet singkirin. Aku tuh cepet cut off orang gitu. Karena kalau menurut aku kayak mau berteman atau deket sama cowok juga gitu, aku langsung cut off. Karena kalau kayaknya kok banyak yang negatifnya ya, aku malah jadi tambah emosi. Karena takutnya ntar asam urat, ya kan, darah tinggi, terus keriput, ya kan, percuma kita perawatan mahal-mahal. Botoxnya nggak bisa bertahan lama itu ya. Lanjut, ada lagi ke sini. Oh, mana tuh yang mana? Sudah. Mana sih? Aku sampai bingung. Fitnah atau fakta? Nggak, nanti kita ngobrol lagi sama kamu. Ada banyak pertanyaan habis ini ya. Tapi ada satu ibu ini juga ya, single mom juga yang sama. Dia juga ingin sehat terus. Kalau kamu kan lari, kalau dia padel kayaknya nih. Dan kemarin mengabarkan semua olahraga Kak. Padel iya, golf iya, tenis iya, lari iya, semuanya. Jadi kalau orang ngajakin, raketnya punya semua, stick golf punya. Jadi kalau orang ngajakin, ayo siap gitu. Mahal semua alatnya ya. Kita lihat email, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan email Putri, kita lihat dulu ini yang terbaru dari email adalah postingan dia mengadopsi anak gitu ya. Ini masih ponakan sebetulnya. Ponakan. Jadi gimana sih ini? Ada anak adik kamu? Iya. Jadi emang baru lahir kemarin. Cuman kayak kenapa aku ngerasa kayak anak itu kan memang udah sepi ya. Maksudnya tuh udah pengen udah banget. Semakin gede. Iya, semakin gede, semakin punya kehidupannya sendiri. Kayak ini lucu kalau di rumah itu masih dengar suara bayi gitu. Oh, jadi ini bayinya aja ada di rumah kamu atau sama ibunya? Kalau sekarang kan masih di Garut karena kan belum 40 hari. Baru akikahan kemarin, terus nanti baru ke Jakarta. Sama ibunya atau bayinya aja? Nanti sama ibunya juga. Oh, sama ibunya. Terus bapaknya? Iya, nanti yang penting anaknya lah aku ya. Karena adekku tuh papanya. Oh, adiknya yang bapaknya. Adiknya papanya, papanya ini. Terus adek kamu dibilang, ayo anakmu di tempat aku aja gitu, gimana responnya? Ponakan aku semua deket sih, pada mau. Semuanya. Jadi ini bentuk karena kamu kangen sebetulnya pengen punya bayi lagi. Iya. Sepi gitu loh maksudnya. Sepi? Iya. Pengen ngerasain kayak udah lama banget gak gendong baby gitu kan. Terus udah gitu kayak mungkin kalau udah ada kesibukan sendiri, kalau ada bayi kan beda ya gitu kan. Tapi kamu cerita sepi itu tapi sambil ada ya kayak apa tuh? Kayak rasa sedih gitu. Sepi apa sih yang kayak masih enggak. Ya maksudnya kayak anak sekarang itu kan udah mulai dewasa, dia udah punya kehidupannya sendiri gitu kan. Ibu Melo udah mulai dicuekin sama anaknya ya. Iya, gitu kan. Jadi kayak nih gue harus ngapain nih, kayaknya tuh di kamar. Terus kalau ada bayi kan ada kegiatan selain kerja ya, karena kan kalau kerja kita fokusnya di situ aja gitu. Dia yang bikin kita tuh happy banget gitu ya. Jadi ini baru mau akan tinggal sama kamu? Iya. Baru mau? Jadi nanti kamu siap akan ganti popok lagi, bantuin apa? Iya, iya, aku mau itu, justru aku nungguin itu. Kenapa nggak ibu cari bapak? Istri. Suami maksudnya ya? Itu yang kan masih lebih sulit itu. Nah, itu lebih sulit ya? Itu lebih sulit. Oh, jadi ya ini lebih sulit. Ini lebih gampang sepertinya, karena kalau yang itu agak lebih sulit ya Kak. Prosesnya lebih panjang ya. Ini ada komentar netizennya yang mengira kamu udah nikah lagi, bahkan ya kapan nikahnya, aku ketinggalan berita aku udah punya bayi lagi gitu ya. Yang berikutnya ada lagi, emang Kak Imel hamil? Kok nggak tahu? Habis diperkenalkan ya Tante Om online gitu kan. Nah, ada lagi nih postingannya email juga ini ketika kamu berziarah ke makam almarhum ayah kamu gitu ya. Postingan ini yang menarik adalah ketika kamu tuh minta maaf. Pasti papa pengennya teteh udah ada yang nemenin, tapi ternyata sendiri masih lebih baik untuk saat ini. Iya. Bang, papa tuh dari dulu memang harapannya kamu tuh segera menikah kan? Enggak, kan papa aku kan meninggalnya pas aku masih hamil. Sebelum melahirkan. Jadi, ya? Sebelum melahirkan. Jadi maksudnya aku mungkin ya harapan orang tua kayak harapan mama gitu juga kan. Pengennya teteh ini cepet ada yang nemenin lah, pendamping gitu kan. Ngelihatnya kerja terus. Karena kan kalau kita cerita beda gitu kan sama pendamping. Nah, masih di sini juga kok Kak, aku bilang kan kayaknya aku udah siap deh untuk kayak 2 tahun lalu ya. Tapi itu kayak akhir-akhir tahun 2025 ini kayak ngerasa
ternyata lebih baik aku kayak sendiri dulu deh untuk tahun ini, kayak ketemu sama orang yang apa ya, belum tepat itu jadi kayak ngasih harapan yang tadi itu tuh udah dipupuk gitu. Kan kita tuh lagi ngelawan trauma ya, maksudnya supaya jangan sampai ada perpisahan lagi, belum ngasih tahu ke anak lagi. Jadi kalau nggak jadi lagi tuh kayak aduh down banget gitu. Ya sedih aja sih gitu. Udah. Gitulah intinya, Kak. Sedihnya kenapa? Sedih tuh karena menurut aku apa ya, sampai kayak aku mikir, ini kayaknya aku bakalan punya pendamping lagi apa enggak ya gitu. Kok kayaknya agak susah gitu. Yang ininya udah oke, tiba-tiba ada masalah. Yang ininya udah oke, tiba-tiba ada gitu. Padahal aku udah kayak yaudah ya Allah, kalau memang aku udah nggak ada jodohnya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kayak rasa sepi aku atau apa tuh dihilangkan lah sama apa ya, mungkin aku dikasih pekerjaan apa segala macam supaya aku tuh lebih fokus ke hal-hal lain dibandingkan itu. Rasa sepi. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan kayak aku nggak mau nih punya suami lagi, enggak. Cuman untuk saat ini kayaknya lebih baik aku sendiri dulu. Asik. Enggak, tadi dia ada hal-hal yang ketika kamu mau menceritakan tentang sepi, anak udah makin gede, sepi itu tuh ada apa yang kamu khawatirkan sih dengan sepimu itu, atau yang paling kamu sedihkan dari sepi? Iya, aku kan kemarin kan sempat sakit gitu kan. Yang ngurus juga adik aku udah nikah, karena kan adik cewek satu-satunya. Kalau aku ini takut sakit. Bukannya aku maksudnya kayak mendahului Allah, enggak. Cuman aku punya riwayat yang memang harus aku khawatirkan. Jadi aku pengennya ada orang yang nemenin aku gitu. Ya ada orang yang nemenin aku lah, karena kan kita nggak bisa juga kayak ngandelin anak. Aku nggak mau kayak ngebatasin anak untuk masa depannya dia harus ngurus aku, enggak gitu. Itu aja sih. Nah, udah sehat terus ya. Amin. Nah, untuk saat ini lebih baik sendiri. Karena tapi lebih baik sendiri sekarang. Untuk saat ini lebih daripada patah hati. Daripada patah hati lagi. Udah berapa kali, Bu? Kali terakhir kita ketemu? Itu. Satu itu. Ya belum jodoh ya. Iya. Oke. Baik, kalau gitu kita menuju ke kita selanjutnya masih ada ya. Oh, kalau yang ini ini kata tadi ibu-ibu. Iya. Ini kayaknya dia punya pendapat yang sering viral. Dia dulu jebolan Indonesian Next Top Model gitu ya. Sekarang lebih dikenal sebagai konten kreator. Nanti profilnya siapa dia, jangan kemana-mana, tetap di Ruti Indosiar.